Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan implementasi dengan menggunakan MikroTik Routerboard. Pertama-tama, kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan akses ke dalam MikroTik. Yang pertama, routerboard ataupun RB baru ataupun routerboard yang setelah direset memiliki default konfigurasi dari pabrikan, yaitu IP address akan tertanam secara otomatis pada interface Ether 2 sampai interface Ether 5 ataupun sampai interface selain interface Ether 1 adalah 192.168.88.1/24. Kalau kita menggunakan interface router ada 4 interface, maka IP address ini akan tertanam pada interface Ether 2 sampai Ether 4, tergantung dari seri routerboard yang kalian miliki. Lalu, ketika kita telah mengetahui IP address secara defaultnya, user dan passwordnya, user yang digunakan terhadap routerboard yang baru direset ataupun baru kita beli, username-nya adalah admin dan passwordnya masih kosong, jadi kita tidak perlu memasukkan password, tinggal connect saja. Sedangkan untuk melakukan remote ke dalam MikroTik Routerboard tersebut, klien, laptop ataupun PC dihubungkan dengan interface tersebut, interface 2 ataupun sampai interface 5, dan dikonfigurasikan IP address yang satu network dengan 192.168.88.0/24. Jadi klien itu harus dikonfigurasi IP address-nya. Boleh 88.2, 88.3, 88.4 sampai 88.254. Dan IP address yang terdapat pada router 192.168.88.1 ini akan kita jadikan sebagai alamat gateway dari klien yang ingin melakukan remote ke dalam MikroTik Routerboard. Ini contohnya, MikroTik interface 2 terhubung dengan laptop. Jadi di MikroTik alamatnya 88.1, mungkin di sini 88.2 dengan gateway 88.1. Untuk melakukan remote terhadap router, apabila router baru, default untuk remote menggunakan Winbox dengan cara ini contohnya. Ubah komputer Anda menjadi IP address 192.168.88. sekian. Haruslah satu network dengan 88.0 dengan netmax 255.255.255.0. Lalu kita coba tes ping ke dalam routernya ataupun ping coba ke gateway-nya. Bagaimana hasilnya? Buka URL alamat routernya 88.1 untuk apa? Untuk download Winbox-nya. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai Winbox, dapat langsung melakukan download Winbox di dalam web fix dari IP routerboard tersebut. Ini contoh login ketika menggunakan Winbox. Connect-nya masih 192.168.88.1. Loginnya admin, password bisa dikosongkan dan pilih connect, dan pastikan untuk melakukan pencarian Winbox, alokasi IP pada router kita pastikan berada di menu Network. Dan ini tampilan dalam Winbox-nya. Ada tombol untuk sudo redo, maju ke belakang, ke depan, ada hide password untuk melakukan penutupan password, ada untuk melihat trafficnya, ada menu-menunya dan area kerjanya. Ini tampilan dari awal ketika membuka Winbox. Sedangkan ini tampilan dari web fixnya. Sekarang kita coba bagaimana melakukan remote ke dalam routerboard.
pada klien, kita berikan IP haruslah satu network dengan 88.1. Kita gunakan mungkin 88.10 saja. Subnetnya max default. Gateway-nya kita masukkan alamat yang disediakan oleh router. Sekarang kita coba tes lakukan ping menggunakan, kita coba lakukan ping ke dalam alamat routernya 192.168.88.1 dan berjalan. Selanjutnya kita mencoba membuka webfix untuk mendownload Winbox. Kita buka webfix, browser kita, masukkan alokasi IP-nya 192.168.88.1. Kita langsung diarahkan ke dalam remote router OS. Webfix. Di sini teman-teman bisa melakukan download Winbox ketika teman-teman belum mempunyai Winbox. Selanjutnya, ketika tadi kita melihat di dalam melakukan akses terhadap perangkat router, username masih admin, password kosong. Hal ini sangat riskan ketika kita telah melakukan konfigurasi mikrotik dengan begitu pesat, dengan begitu banyak konfigurasi, tapi username-nya masih admin, passwordnya masih kosong. Kita bisa merubah user manajemennya. Contoh di sini, username kita buat Firmansyah, grupnya full. Grup full ini artinya saya bisa melakukan baca tulis ataupun bisa melakukan manajemen secara penuh, dan saya bisa memberikan passwordnya berbeda, yang tadi passwordnya kosong. Untuk grup ini ada full, ada read, ada write, jadi kita bisa baca doang ataupun kita bisa tulis doang. Nah, untuk lab hari ini ataupun lab pada video kali ini, kita akan mencoba memberikan koneksi ke dalam jaringan internet router kita agar dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang konfigurasi dari LAN, konfigurasi WAN sampai router kita terkoneksi ke internet. Kita akan mencoba konfigurasi DHCP client, network address translation ataupun NAT, serta network time protocol. Skemanya akan terdapat satu buah ISP, akan terdapat satu buah router board yang terhubung menggunakan akses WLAN untuk dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Terdapat satu buah client laptop yang terhubung langsung menggunakan interface Ether 2, dan ini adalah spesifikasi IP address-nya. WLAN 1 akan mendapatkan IP address secara otomatis dari internet, yang artinya router board akan menghidupkan DHCP client. Ether 2 nanti akan memberikan alokasi IP address 192.168.2.1, dan klien memiliki alokasi IP address 192.168.2.10. Sekarang kita coba sama-sama membuka Winbox-nya. Di sini terdapat satu buah router yang terbaca. Jika belum terbaca, kalian bisa melakukan refresh agar router tersebut terbaca. Bisa melakukan login menggunakan MAC address maupun IP address. Kita connect. Kita coba remove
konfigurasi yang telah ada sebelumnya. Kita coba close kembali agar terbuka yang baru. Oke, setelah kita melakukan reset terhadap mikrotiknya, kita coba login kembali. Ketika kalian melakukan konfigurasi terhadap mikrotik, hal yang pertama kalian lakukan haruslah melakukan pengecekan terhadap interface dengan menggunakan perintah interface print. Di sini ether 1 statusnya masih kosong, ether 2 R. R itu yang artinya statusnya running, berarti ether 2 sedang digunakan. Ether 3 kosong, ether 4 kosong, dan ether WLAN statusnya X. X itu artinya disable. Sedangkan kita ingin melakukan koneksi ke dalam jaringan internet menggunakan WLAN 1. Maka dari itu WLAN 1 ini harus kita aktifkan. Dari itu WLAN 1 ini harus kita aktifkan. Setelah melakukan pengecekan interface, maka selanjutnya kita harus memastikan IP address di dalamnya. IP addressnya pun juga masih kosong. Yuk, sekarang sama-sama kita melakukan pengaktifan interface WLAN di dalam mikrotik router Fortinet. Caranya, kita bisa menggunakan ke dalam menu wireless. Double klik saja ataupun klik sekali dan pilih tanda checklist untuk melakukan pengaktifannya. Lalu bagaimana agar wireless ini dapat terhubung ataupun terkoneksi ke dalam jaringan internet? Jika melihat skema jaringan, WLAN 1 terhubung ke dalam jaringan internet, berarti sudah ada SSID ataupun password yang digunakan. Untuk mendaftarkan SSID ataupun password yang digunakan, kita bisa ke security profile. Security profile, tambah checklist, profile name-nya siapa. Bisa kita buat, pastikan kita harus membuat security profile dulu. Jadi nanti sama seperti kita minta tethering ke orang, passwordnya apa? Nah, password ini kita daftarkan di sini. Password dari internet tadi kita masukkan, ya, 1, 2, 3. Bisa di copy paste. Pak, passwordnya terlihat. Bagaimana untuk menutup passwordnya? Untuk menutup password, kalian bisa memilih menu hide. Di sini ada setting, ada hide password. Password akan tertutup. Di sini bisa kita unhide juga. Play. Oke. Setelah mendaftarkan password untuk masuk ke dalam jaringan internet, selanjutnya kita kembali ke dalam menu Wi-Fi interface. Double klik saja, kita harus melakukan konfigurasi. Karena kita ingin menjadi klien ataupun kita ingin melakukan penangkapan sinyal Wi-Fi, kita pastikan memilih mode session. SSID-nya masih mikrotik. Bagaimana untuk melakukan konfigurasinya? Di sini ada menu scan. Kita harus melakukan pencarian WLAN 1 dan pastikan start. Nah, di sini sudah ada SSID-nya Lea Maricar. Di sini kalian pastikan memilih tombol connect untuk melakukan akses ke dalam jaringan. Lea Maricar, sebenarnya SSID Lea Maricar menggunakan password yang tadi kita daftarkan di sini. Jadi ketika kalian ingin melakukan akses ke dalam Lea Maricar,
kalian harus tahu password memory card tersebut. Contoh, memory card passwordnya 12345, maka password di sini pun juga yang dimasukkan 12345. Jadi harus sinkron. SSID tersebut menggunakan password apa? Sudah, SSID-nya otomatis akan berubah ke memory card. Dan hal yang terpenting, security profile-nya tadi password Lea 002 adanya di mana? Adanya di Firmansyah. Setelah selesai, bisa di play dan oke. Oh, kita baru saja menyelesaikan pembuatan password, sinkronisasi passwordnya, dan telah kita daftarkan untuk IP tersebut. Lalu bagaimana agar WLAN 1 mendapatkan alokasi IP address secara otomatis? Kita bisa memilih menu IP di HCP client. Kita bisa memilih tanda tambah untuk add. Interface yang digunakan untuk DCP client adalah WLAN 1. Play. Oke. Di sini akan melakukan pencarian. Dan dipastikan statusnya adalah bound. Ini alokasi yang didapat dari WLAN 1 192.168.43.222, yang artinya gateway pada internet adalah 43.1. Ketika telah mendapatkan alokasi IP address DHCP dari internet, langkah selanjutnya adalah kita berikan IP DNS. Kita lihat DNS-nya. DNS kita sudah dapat 192.168.43.1. Hal yang terpenting adalah allow remote request yes. DNS-nya diaktifkan agar ketika kita melakukan akses ke dalam jaringan internet bukan menggunakan IP address tapi menggunakan DNS nama. Play. Oke. DHCP client sudah, DNS sudah, apalagi yang belum? Yang belum adalah kita mengaktifkan NAT-nya. Untuk NAT, saya pribadi terbiasa menggunakan command line. Yang perintahnya adalah ip firewall NAT add change. Exception NAT adalah source NAT. Source NAT-nya dari mana? Out interface, jalan keluar internet. Dari adalah WLAN 1. Action mesh curate. Kita telah mengaktifkan firewallnya, DNS-nya, DHCP client-nya. Lalu untuk synchronize adalah di SMTP client. Jadi biar clock-nya sama. Sampai sini kita bisa melakukan pengujian ke dalam jaringan internet, apakah sudah bisa ataupun belum. google.com. Nah, di sini jaringan internet sudah terbentuk untuk akses WLAN 1. Lalu bagaimana untuk melakukan akses internet terhadap jaringan lokal untuk kliennya? Untuk melakukan akses ke dalam jaringan lokal ataupun klien, kita kembali ke skemanya. Ether 2 menggunakan IP address 192.168.2.1, klien 2.10. Artinya kita harus menambahkan IP address untuk interface Ether 2. IP address address 192.168.2.1/24 interface yang digunakan adalah Ether 2. Di klien apa yang dilakukan? Klien berarti harus melakukan implementasi IP address 2.10 untuk IP-nya, gateway-nya 2.1 dan DNS-nya 43.1. Klien
192.2.10 192.168.2.1 DNS-nya 192.168.43.1 ataupun gateway-nya kita jadikan pula sebagai DNS. Kita tes konektivitas di dalam klien menggunakan command prompt. Kita tes dulu ke gateway-nya, ping 192.168.2.1. Sukses. Kita tes ping juga ke DNS-nya 43.1. Sukses. Dan terakhir, tes konektivitas ke dalam jaringan internet. Sukses. Apakah di browser dapat berjalan? Kita buka YouTube. Itu pun berjalan. Sampai sini kita telah melakukan implementasi internet di dalam perangkat router. Namun, bagaimana untuk melakukan akses ke dalam MikroTik agar lebih secure, bukan menggunakan user admin password kosong? Caranya, kita geser ke menu sistem. Dalam menu sistem ada user. Kita bisa memberikan tambahan. User yang bisa login atas nama Firmansyah. Grupnya full. Passwordnya bisa kalian berikan secara berulang. Play. Oke. Adminnya bisa kita disable. Sama-sama kita tes pembuktiannya. New Winbox. Refresh menggunakan login admin password kosong. Connect. Error. Username or password salahan. Sekarang kita pastikan Firmansyah. Passwordnya yang tadi telah kita daftarkan. Firmansyah. Passwordnya yang telah tadi kita daftarkan. Connect. Kita lihat di terminalnya. Sekarang sudah jadi Firmansyah. Lalu bagaimana untuk di browsernya? Apakah masih bisa 192? Alamat pada router adalah 2.1. Login admin gagal. Username besar kecil sangat berpengaruh. Bisa login. Bagaimana kita untuk melakukan pembatasan akses ke dalam MikroTik? Hanya boleh diakses oleh Winbox. Webfix tidak bisa. Berikut caranya.
Untuk melakukan pembatasan hak akses yang boleh melakukan remote hanya menggunakan Winbox, kita bisa masuk menggunakan menu IP, ada service. Ini bisa kita disable semua, disable, 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 disable. Jadi mikrotik kita hanya dapat di remote oleh Winbox dengan port 8291, dan ini pun juga bisa kita rubah portnya. Contoh port tanggal lahir kalian pun juga silakan. Lalu bagaimana pembuktiannya? 192.168.2.1 sudah tidak dapat diakses karena akses mikrotik hanya boleh melalui Winbox saja. Sekian dari saya materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.